Anda kembali bersama kami di segmen Tanya Jawab COVID-19 bersama Dr. Hermawan yang sudah bergabung bersama kami. Dan kita akan langsung jawab sejumlah penelpon yang sudah menghubungi kami. Yang pertama dari Surakarta ada Pak Bambang. Selamat pagi Pak Bambang. Pagi Pak Bambang. Mas, begini, saat ini pemerintah Indonesia segera menjalankan tatanan normal baru, di mana masyarakat bisa beraktivitas, berproduktivitas, dan beradaptasi dengan virus corona. Sekalipun jumlah korban virus corona di Indonesia sampai saat ini masih terus meningkat. Nah, masyarakat akan mampu terhindar dari virus corona dengan cara mematuhi atau menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, kemudian selalu jaga jarak atau physical distancing, kemudian juga hindari kerumunan maupun jabat tangan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya Mas, hingga saat ini masyarakat itu masih banyak yang abai, artinya apa? Banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang tentunya bertolak belakang dengan protokol kesehatan, di antaranya masih berkerumun tanpa masker, kemudian jarang cuci tangan atau kaitannya dengan berjabat tangan atau berpelukan. Nah, ini bagaimana ini pendapat dari ID maupun Kompas TV? Ini tentu Kompas TV juga punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan kaitannya dengan protokol kesehatan yang benar-benar menyasar kepada masyarakat sampai di tingkat bawah. Pemahaman mereka tentu akan berbeda dengan masyarakat yang berpendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang di Surakarta. Kita lanjutkan dulu ke penelpon berikutnya. Ada Pak Rudi di Angke. Selamat pagi Pak Rudi. Pagi Pak, silakan Pak Rudi pertanyaannya. Oh ya, pertanyaan saya apakah dalam kondisi COVID-19 olahraga berenang diperkenankan? Jika diperkenankan, apakah ada syarat-syarat tertentu yang mesti dipenuhi gitu? Baik, itu saja Pak Rudi? Iya. Baik, terima kasih Pak Rudi di Angke sudah menghubungi kami. Kita akan langsung jawab, Dr. Hermawan yang akan menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan. Ini juga mungkin masih menjadi kekhawatiran kita ya dok. Tadi mungkin kalau pemirsa juga sudah melihat bagaimana situasi di stasiun Bogor yang masih ramai, antrian membludak dan masyarakat tidak bisa menjaga jarak antara tiap-tiap orang begitu. Dan ini tentu saja mengkhawatirkan. Mungkin dari dokter juga bisa menjelaskan bagaimana agar pemahaman ini bisa sampai ke semua lini begitu, baik ekonomi menengah bawah maupun ekonomi atas. Bagaimana dok menyikapi situasi normal yang baru ini? Apakah memang kita sudah bisa kembali lagi seperti sebelum corona atau memang kita harus lebih ketat lagi dok? Apa yang harus kita jalankan memasuki ke new normal ini dok? Baik Mas Timothy, mungkin agak panjang Mas ya untuk menjelaskan. Ya, silakan dok. New normal ini sebenarnya lebih tepatnya sebenarnya sehat baru ya. Kalau new normal nanti orang menekankan pada normalnya. Seolah-olah bahwa normal itu normal seperti biasa ya. Padahal berbeda, ini adalah normal yang baru. Kalau kita mengacu pada WHO ya, sebenarnya ada persyaratan untuk menerapkan ya new normal ini atau pola hidup sehat baru ini. Ya. Yang pertama adalah transmisi COVID sudah bisa dikendalikan. Ya. Kemudian yang kedua, fasilitas kesehatan, pelayanan masyarakat atau kesehatan bisa mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, mengkarantina pasien-pasien COVID. Ya. Kemudian risiko wabah di tempat-tempat yang rentan, misalkan di perumahan orang tua atau di pemukiman padat itu bisa ada protokolnya ya, mengendalikan itu. Kemudian ketika sudah melakukan usaha atau pembukaan dunia usaha itu tetap protokol pencegahan harus dilakukan seperti ada fasilitas untuk cuci tangan, ya. Kemudian ada pembatasan jarak, etiket kesehatan yang ditempel untuk mengedukasi ya. Kemudian yang lain adalah ada peran serta masyarakat yang aktif dalam hal ini. Jadi memang edukasi ini memang sangat penting ya. Kalau kita mencontoh misalkan di Singapura ya, itu ada pengawas untuk melakukan yang mengawasi social distancing atau physical distancing ini. Jadi ada petugasnya itu ya. Kemudian juga ada sanksi di sana.
Misalkan dari sanksi pelanggaran pertama bisa didenda $300 Singapura, pelanggaran kedua $1.000 Singapura, atau misalkan pelanggaran yang lebih berat bisa ke pengadilan. Jadi memang selain peran aktif serta masyarakat, edukasi juga penting ya. Kemudian memang harus ada sanksi sebenarnya ya, kalau mau dijalankan dengan baik ya. Jadi ya kita sama-sama mengingatkan bahwa new normal ini adalah protokol kesehatan baru, bukan yang normal seperti biasanya, bukan. Ya. Kita tetap ya pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu adalah pola-pola hidup sehat di era yang baru ini. Karena memang mau nggak mau kita harus produktivitas ya. Jadi ada nilai optimis di sini ya. Jadi tetap optimis, tetap produksi, tapi tetap aman dan sehat. Begitu Mas. Setuju Dok, dan tidak lupa juga bahwa bukan hanya sanksi begitu, sanksi terbesarnya ya sampai tertular COVID-19 itu sendiri ya Dokter. Jadi memang bukan sesuatu yang normal lagi, kita harus jalankan semuanya. Kita jawab yang pertanyaan yang kedua Dok. Apakah berenang ini diperbolehkan di tengah masa pandemi, dan kalaupun mungkin ada beberapa catatan kalau mau berenang, apa catatan dan persyaratnya? Ya tentu boleh-boleh saja ya. Jadi berenang ini adalah salah satu upaya untuk menjaga kebugaran diri kita ya. Selain berenang juga bisa bersepeda atau jogging dan seterusnya. Jadi boleh ya. Tapi tetap ya ketika berenang pun ya tidak di yang padat ya. Artinya tetap harus ada physical distancing, harus ada pembatasan. Jangan berkerumun Mas. Jadi penelitiannya boleh berolahraga berenang atau bersepeda atau jogging untuk menjaga kebugaran badan kita tetap diperbolehkan. Jadi catatannya justru di luar airnya begitu ya Dok ya, pada saat berinteraksi dengan orang lain ya? Betul ya. Oke, berenangnya sendiri di dalam air tidak ada masalah, malah disarankan untuk terus berolahraga gitu ya Dok? Betul. Baik, terima kasih. Semoga itu menjawab juga pertanyaan dari Pak Rudi, Pak Bambang juga yang sudah menghubungi kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan juga terima kasih Dr. Hermawan Setianto, dokter spesialis paru, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa kami melalui segmen Tanya Jawab COVID-19 ini. Terima kasih Dok.